Nah, itu yang saya rasakan. Saya tahu ada sesuatu yang sedang berdiri di depan saya. Saya mencoba buka mata, tapi berat sekali. Saya nggak bisa. Seolah ada sesuatu yang sedang menahan. Dan kemudian saya bisa merasakan ada hembusan napas mendekati wajah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 616. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon. Segar selalu, sehat selalu, lancar selalu rezekinya. Segar selalu kangkung kali ini orang-orang. Buah pir. Sama sawo kecik loh. Sawo kecik. Kayaknya Sawo kecik kayak apa ya? sawo kecik ada. Sawo kecik tuh kan yang ada di Keraton Solo itu kan. Oh Iya. kalau sawo kecik mah nggak heboh. Sawo kecak baru Rame. Kuluk. Iya. Teman Kliwon, semakin gede pergaulan kita kan semakin banyak ketemu orang ya. Ledekan-ledekan masa kecil dihindari deh. Misalkan Emang nih jalan engkong lo. Nah, kalau tiba-tiba emang itu jalan engkongnya dia, mau gimana lo? iya. Kayak di mana, Bran? Di Kebayoran. Nah, di Kebayoran. Di Kebayoran ada Kalau nggak salah, yang salah satu yang ikut mendesain jalan itu adalah orang tuanya DMS. Oh, berarti kakeknya Kevin Aprilio. Jadi kalau ngebut itu masih boleh. Iya. Pakai Ferrari. Iya, makin kita gede kan makin luas pergaulan. Iya. Kita makin ketemu orang-orang ada ya. Seadanya. Takut. Hati-hati Bener. deh kalau bercanda deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera buat Bang Danu dan Bang Bimo. Amin. Izin cerita Bang, nama dan tempat dalam cerita ini udah gua samarin. Dan setiap percakapan dalam cerita ini juga udah gua terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kejadian ini gua alami sekitar tahun 2015 saat gua kuliah di salah satu kampus negeri di Banyumas, Jawa Tengah. Kejadian yang mau gua ceritakan ini terjadi ketika event penerimaan mahasiswa baru fakultas. Asep, Asep lagi baru kita ngomong. Banyak soalnya. Asep sebagai ketua panitia dan gue sebagai koordinator lapangan atau korlap. Gue membawahi beberapa divisi, salah satunya adalah divisi tata tertib yang bertugas untuk menjaga ketertiban peserta dan panitia agar acara berjalan lancar sesuai dengan rencana. Sebagai gambaran, kegiatan penerimaan mahasiswa baru ini berlangsung 3 hari berturut-turut, mulai dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Kami panitia dituntut untuk hadir jam 3 subuh buat briefing pra acara dan pulang jam 9 malam setelah evaluasi harian. Jadi divisi tatip atau tata tertib ini memegang peranan penting dalam acara ini buat menjaga kedisiplinan agar acara tetap berjalan sesuai dengan rundown yang telah dibuat. Masuk ke hari pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru fakultas. Di akhir acara setiap harinya setelah peserta mahasiswa baru dibubarkan, diadakan kegiatan teguran oleh divisi tatip. Kegiatan teguran ini adalah salah satu suatu kegiatan di dalam ruangan oleh divisi tata tertib kepada beberapa peserta yang tidak disiplin. Contohnya seperti telat, tidak mengerjakan tugas, dan berisik atau ricuh sepanjang acara berlangsung. Gambarannya, kegiatan tersebut adalah memarahi peserta satu persatu yang biasanya dengan menggunakan nada tinggi dengan tujuan agar peserta tidak mengulangi kesalahan tersebut dan tidak mengganggu keberlangsungan acara. Di akhir hari kedua acara sekitar jam 5 sore dilakukan sesi teguran oleh divisi tatip. Salah satu peserta, kita sebut saja di sini Wahyu, masuk ke dalam ruangan. Dengan badan gemetar dan kepala menunduk, gue coba hampirin dan bertanya, "Kamu lagi kurang sehat?" Seketika dia menengok dan menjawab, "Enggak apa-apa mas, saya sehat mas." Kemudian kembali menunduk, gemetar dan kedua tangan mengepal. Karena ketika gue lihat mukanya tuh seperti orang sehat, gue biarkan aja dia tetap melanjutkan acara itu.
Kemudian gue beralih keluar ruangan untuk ngecek divisi lain. Selang sekitar 10 menit terdengar keributan di ruangan teguran, yang ternyata Wahyu mengalami kesurupan. Panitia dan peserta berhamburan keluar ruangan teguran. Gua dan Asep berlari ke ruang teguran, kemudian coba memegangi Wahyu yang kesurupan. Karena saking kuatnya gue menginstruksikan salah satu panitia untuk membubarkan peserta, kemudian memanggil semua panitia laki-laki dan mencari ustadz di sekitar kampus. Sekitar hampir 1 jam saat itu, jam 18.30, Wahyu masih ngamuk dan berteriak di ruangan teguran. 8 orang laki-laki gak cukup buat menahan badan Wahyu yang mengamuk dan berteriak. Kemudian teman kami datang bersama ustadz nih. Beliau mulai berdoa dan nenangin Wahyu. Anehnya, Wahyu langsung sadar dan bilang kepada ustadz tersebut, "Udah gak usah, saya sehat." Ustadznya bingung. Panitia pun bingung. Coba Bapak jadi Pak Ustadz. Jadi ustadz lagi aja tuh gue. Aduh. Kemudian kami coba mengevakuasi Wahyu, membawanya ke ruangan kesehatan dan ngasih minuman hangat. Sekitar jam 7 malam suasana kampus mulai kondusif. Kemudian ustadz tersebut izin pamit dan Wahyu kami pulangkan. Anehnya Wahyu gak bersedia buat diantar. Dia mau pulang sendiri. Dia tegas berkata bahwa dia dalam keadaan sehat. Setelah itu panitia ngizinin pulang. Dan habis itu seluruh panitia berkumpul buat makan malam bareng serta evaluasi harian di ruangan peserta. Selesai makan malam dan beribadah sekitar pukul jam 8 ini ya, panitia berkumpul di ruangan buat mengadakan evaluasi harian. Kemudian sekitar 30 menit evaluasi berjalan, beberapa panitia perempuan mengeluhkan rasa berat di punggung dan juga mual. Melihat keadaan yang tidak biasa ini, Asep si ketua panitia segera membubarkan panitia dan menginstruksikan seluruh panitia agar cepat pulang. Sayangnya, belum meninggalkan kampus, beberapa panitia perempuan yang mengalami rasa berat dan mual tadi berubah menjadi pingsan, kemudian histeris dan menangis. Ada sekitar 5 orang panitia perempuan yang histeris dan beberapa panitia perempuan lainnya juga ngalamin mual dan berat di punggung. Namun dalam skala yang lebih ringan, sehingga masih bisa berjalan. Kejadian ini terjadi begitu cepat, sampai kemudian bertambah sekitar 10 orang, dan ini semuanya panitia perempuan yang histeris dan menangis. Keadaan kampus chaos di malam hari itu. Sekitar 15 panitia perempuan menangis dan histeris di kampus selama hampir 1 jam. Seluruh panitia bingung, dan akhirnya Asep berinisiatif untuk mengevakuasi panitia yang histeris ke lobi utama kampus yang cukup jauh dari ruangan panitia dan ruangan teguran. Kemudian teman kami datang lagi bersama ustadz, namun beda dengan ustadz yang sebelumnya. Nah, di sini nih, hingga kemudian keadaan berangsur membaik. Satu persatu panitia yang mengalami kejadian tersebut ditenangkan hingga sadar sepenuhnya. Setelah sadar, kemudian mereka diantar pulang satu persatu oleh teman panitia yang lain. Kemudian panitia yang lain juga meninggalkan kampus dan kegiatan selesai di malam itu. Tibalah kita di hari ketiga, hari terakhir kegiatan penerimaan mahasiswa. Saat briefing di pagi hari, Asep tanya kepada seluruh panitia tentang siapa saja yang hari ini yang sedang datang bulan. Beberapa panitia wanita mengacungkan tangan dan mereka diinstruksikan untuk memakai pita khusus di lengan agar bisa terlihat. Kegiatan di hari itu berjalan lancar sesuai rencana. Gue memutuskan di akhir acara tidak ada kegiatan teguran dan rapat evaluasi panitia dilakukan besok paginya supaya menghindari kejadian seperti di malam sebelumnya. Kegiatan penerimaan mahasiswa baru fakultas selesai dilaksanakan sore itu. Kemudian esok paginya rapat evaluasi dilaksanakan. Semua berjalan lancar tanpa membicarakan kejadian heboh di malam kedua. Malam setelah rapat evaluasi diadakan,
sekitar 5 orangan lah panitia berkumpul di suatu angkringan. Ada gue, Asep, salah satu panitia yang mengalami kejadian kesurupan, kita sebut saja di sini Fani, dan ada 2 orang panitia lainnya. Di perkumpulan ini kami coba membahas kejadian di malam kedua acara itu. Gue memulai dengan bertanya kepada Fani, "Apa yang lu rasain waktu sebelum kerasukan?" Fani bilang, "Pas keluar ruangan evaluasi, punggung gue rasanya berat banget, mual, dan tiba-tiba blank aja udah gitu. Tiba-tiba gue tiduran tuh di lobi kampus. Rasanya pegel banget kayak digebukin sekujur tubuh." Gue beralih pertanyaan ke Asep. Karena setahu gue setelah kegiatan penerimaan mahasiswa selesai, Wahyu mencoba menemui Asep dengan maksud untuk meminta maaf. Dan Asep juga ngobrol banyak dengan ustadz kedua yang datang ke kampus. Akhirnya Asep menceritakan kepada kami tentang bagaimana Wahyu kesurupan. Kenapa tiba-tiba Wahyu sadar? Dan kenapa hanya perempuan yang kesurupan? Singkatnya, Wahyu adalah pelaku kesenian ebek. Ini adalah salah satu kesenian sejenis kuda lumping yang berasal dari daerah Banyumas. Wahyu memiliki peliharaan yang dapat dimasukkan secara sengaja ke dalam tubuhnya. Ketika pentas ebek berlangsung, Wahyu sengaja untuk membuat dirinya dirasuki oleh peliharaannya tersebut untuk kemudian menari di atas alunan lagu pengiring ebek. Wahyu menjelaskan ke Asep bahwa ia tidak suka dibentak oleh semua panitia divisi tatip. Makanya kemudian dia ingin mengerjain panitia dengan cara pura-pura kesurupan. Dia dengan sengaja nih memasukkan peliharaannya ke dalam dirinya dan membuat heboh malam itu. Banyak dari kami yang belum paham sebenarnya tentang ebek ini. Dia berhasil membuat kami panik malam itu. Dia mengakui perbuatannya itu salah karena telah merepotkan panitia. Padahal sebenarnya dia masih mampu mengendalikan dirinya meskipun dia dirasuki oleh peliharaannya. Pengakuannya tersebut mengamini kejadian ketika dia coba ditenangkan oleh ustadz pertama. Dia tiba-tiba sadar, sehat, dan tidak perlu diantar pulang. Hal ini juga bikin gue nyambung. Saat di sore hari sebelum kejadian yang gue pikir dia sakit, ternyata ketika Wahyu menunduk gemeter dan mengepalkan tangan, itu adalah proses awal membuat dirinya kerasukan. Lalu tentang kesurupan massal, menurut ustadz kedua yang datang untuk bantu menenangkan keadaan, penghuni asli kampus gak seneng ada makhluk halus lain yang tiba-tiba datang masuk ke wilayahnya dan membuat keributan. Hasilnya mereka marah dan coba untuk ganggu kami. Itu makanya kenapa ketika panitia yang kerasukan kemudian dievakuasi ke tempat yang jauh dari kelas dan dia akan segera sadar. Mengenai kenapa hanya wanita yang kesurupan, ustadz tersebut bilang wanita yang sedang datang bulan atau haid sangat rentan untuk kerasukan. Karena saat itu dia dalam keadaan sakit dan lelah sehingga kendali terhadap dirinya gak kuat seperti biasanya. Kemudian Fani mengkonfirmasi bahwa pada saat itu dia sedang datang bulan. Sekian ceritanya Mas Deden dan Mas Bimo. Terima kasih buat kesempatannya. Semoga layak untuk dibacakan. Hitung-hitung untuk saya belajar nulis. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada beberapa hal yang perlu kita respon nih dari cerita ini ya. Yang pertama, kampus ini memang sering banget jadi salah satu kampus yang masuk ke PMK sebenarnya. Betul. Kampus negeri di Banyumas ini. Itu yang pertama. Yang kedua, soal ketika ada orang yang kesurupan, terus panitia tuh mencari ustadz dari sekitar kampus. Nah, proses mencari ustadz tuh gimana sih? Mencari ustadz? Apa disamperin, Pak Ustadz bukan? Bukan. Bapak Ustadz? Bukan juga, Pak. Dibikin audisi ke Indonesia. Gimana? Proses mencari ustadz tuh gimana sih? Zaman digital, bro. Siap. Asik. Ini tahun berapa tadi? 15. 15. Oh ya udah. Search aja. Ustadz terdekat. Ustadz Nires Bay. Ustadz Nires. Ustadz Nirbay. Nirba. Kok ada aplikasi?
Iya. Iya, nyari ustadz tuh gimana ya? Biasa kan ke masjid terdekat, tanya sama marbot. Bot. Bot. Kayak bot emang gue. Kidal dong. Nanya gimana nanya ya? Bot marbot. Nah, Kayak ngomong bantal ya. Bot marbot. adakah di sini ustadz terdekat? Gitu. Pasti ada. Gue kepikiran ustadz yang pertama ini marah kan dia pasti. Dateng cuma. Wah, udah. Mana mas? Siap. Udah kok. Kok sadar sih? Udah nggak usah, saya udah sehat, saya sehat. Kan ustadznya baru sehat tuh dia. Aman banget, aman. Oh, sehat itu dia, alhamdulillah. Kalau begitu mah saya nggak perlu repot-repot kalau begini makan. Balik bisu-bisu tuh. Iya. Ini bukan masalah sembuh atau nggak sembuh, kredibilitas saya. Kejadian. Kalau begini kan malu saya ini. Makanya ustadznya ganti kan. Gak mau lagi tuh yang pertama. Pak Ustadz, ini ada kesurupan lagi. Elah. Gak lagi dah gue ada. Tadi aja saya langsung sadar dia aja kan. Aduh, cari yang lain dah. Satu orang aja saya dibentak. Bro, 10 orang. Saya ditepokin gimana kalau datang? Udah gak usah Pak Ustadz, aman. Aman ini, aman. Aduh, kasih. Yang cerita episode sebelumnya juga gitu ya. Aduh, pegel. Bu, nggak bisa bu. Oh, Saya kalah. ilmu saya belum sampai. Terus jadi portal. Lah. Aduh. Mungkin ini ya. Terus ada beberapa yang ada satu juga nih yang pengen gua komentari. Karena kita kan orang voice ya, belajar basic voice over. Mungkin bukan dengan nada tinggi ya, tapi nada keras, power, emphasizingnya. Karena lo kalau nada tinggi, kamu sakit apa enggak? Kamu sakit apa enggak? Gitu, itu nada yang keras. Kalau nada tinggi gimana? Kamu sakit apa enggak? Kamu sakit apa enggak? Pitch-nya naik. Nada tinggi. Lu ngecun dulu tuh, ting. Do re mi fa sol la si do. Kamu sakit apa enggak? Panitianya jadi aneh banget. Jadi si yang kesurupan siapa namanya tadi? Wahyu Gana Bisorut. Nah, si Wahyu Gana Bisorut ini Iya. ternyata punya ilmu ebek Banyumasan. Oh, iya. Yaitu Jaranannya Banyumas itu. Banyumas. Iya. Kita kenalnya kan Teguh Cilik. Lah itu juga dari Banyumas. Lah iya. Teguh Cilik kan dari Iya kan kita kenalnya kan Teguh Cilik. Betul. Kan. Artisnya ebek gitu. Bisa masukin sendiri tuh. Kemarin diadu ya tinju dia ya? Sama Bambang Ceper ya. Iya. Digebukin. Orang mau sarung tinju kok sama. Aduh. Gitu. Iya, efek ya. Dan penunggu-penunggu asli dari kampus itu nggak seneng. Itu kan penunggu asli kan ibarat kata lagi nongkrong nih pada kayak ormas kan. Udah ada yang izin. Besok mau pada itu tuh bocah-bocah tuh. Mau pada apa biasalah. Oh, udah ada yang izin tapi udah ada itu sih Asep. Udah inilah. Oh ya udah aman. Main gaple lah tuh setan-setan. Ujuk-ujuk ada dari luar kan ganggu teritori, nggak assalamualaikum nggak apa, ngamuk lah. Loh, ini siapa nih bawa-bawa nih? Nggak bisa. Kegiatan manusia aja, nggak usah pakai Iya. lain-lain. Sila katakan tadi izinnya begini Pak. Tadi kan izinnya kegiatan kampus aja begitu. Dilalahnya nih, dilalahnya. Dilalahnya ada itu yang lain datang. Iya, Kan harus ada koordinasi Pak kalau begitu. Biar sama-sama enak, jangan lupa. Iya biar sama-sama enak Pak. Ini kan kita ya orang sini. Ya kan? Dari lahir sini, hari-hari saya dikubur di sini, Pak. Aduh, nggak suka. Oh begitu.
Caranya, gue rasa bukan cuman setan sih yang kayak gitu. Ya apapun lah, tongkrongan juga kalau janjinya mau gimana tiba-tiba ada nggak sesuai perjanjian ya ngamuk lah. Gue acak-acak nih acara bener nih. Kayak acara musik waktu itu di Pamulang. Nah, ada tuh teman kita. Dia acak-acak ibu-ibu hijab. Berhenti, musik setan. Anak pangkalanya mama pakai hijab. Dia abrik. Oke, terima kasih untuk teman kita yang kuliah di kampus negeri di Banyumas ya. Berikutnya ini ada sebuah cerita dari teman Kliwon. Mana tadi judulnya? Oke, ini nama samaran juga. Langsung aja gue bacain ya. Halo, selamat pagi, siang, sore Mas Danu, Mas Bimo. Perkenalkan, saya Riri dan ini nama samaran. Saya adalah seorang silent listener dari episode awal PMK yang setan jinjit. Kali ini saya mau berbagi pengalaman horor pertama saya yang terjadi tahun 2023. Saya bekerja di salah satu instansi penyelenggara pemilu. Dan di tahun tersebut memang sedang padat-padatnya kegiatan sosialisasi ke berbagai daerah. Kebetulan saya ditugaskan ke Brebes selama 3 hari 2 malam. Setelah cari-cari penginapan yang dekat dengan lokasi kegiatan, saya akhirnya memutuskan menginap di sebuah hotel yang kita sebut saja Hotel B. Hotel ini direkomendasikan teman-teman saya yang sebelumnya pernah bertugas di sana. Walaupun saya sudah dengar celetukan soal kejadian aneh di hotel itu, tapi pilihan hotel bintang di daerah tersebut bisa dihitung jari. Saya datang bersama rekan kerja saya, laki-laki, jadi tentu kami tidak bisa sekamar. Kamar kami bersebelahan. Dari luar, hotel ini terlihat biasa saja, meskipun sudah agak kuno. Bahkan kuncinya masih pakai kunci manual, bukan akses kartu seperti hotel-hotel zaman sekarang. Saya dapat kamar tipe twin bed, 2 kasur terpisah. Kamarnya luas, ada sofa juga, tapi nggak ada jendela atau ventilasi. Udara di dalam kamar terasa lembab. Walaupun secara visual kamar itu terlihat bersih. Saya tidur di bagian dalam, di kasur bagian dalam maksudnya, dekat kamar mandi, dan kasur satunya saya taruh koper dalam keadaan terbuka. Semoga teman-teman bisa membayangkan posisi kamarnya ya. Malam pertama nggak ada kejadian apa-apa. Saya sempat video call pacar saya sebelum tidur. Karena jujur saya takut tidur sendirian di tempat baru. Tapi di tengah malam, saya terbangun oleh suara langkah kaki. Suaranya cepet, seperti orang berlari kecil gitu. Tak 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 tak. Awalnya saya pikir itu suara anak kos. Karena di tempat kos saya suara seperti itu tuh sering terdengar. Karena kadang anak kos memang pulang malam. Tapi sepersekian detik kemudian saya baru sadar saya sedang tidak berada di kos. Saya di hotel dan sendirian. Saat kesadaran itu muncul, langkah kaki itu terdengar makin jelas. Dari arah kamar mandi, berlari ke kasur sebelah, lalu mendekati saya. Mas-mas kalian pasti paham ya. Walaupun mata kita tertutup, tapi kita bisa merasakan ada seseorang yang berdiri dekat dengan kita. Iya. Nah, itu yang saya rasakan. Saya tahu ada sesuatu yang sedang berdiri di depan saya. Saya mencoba buka mata, tapi berat sekali. Saya nggak bisa. Seolah ada sesuatu yang sedang menahan. Dan kemudian saya bisa merasakan ada hembusan napas mendekati wajah saya. Seperti ada yang mencoba mencium. Saya panik. Dalam hati saya mengucap, Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, berkali-kali. Makhluk itu mundur sebentar, tapi kemudian mencoba lagi. Saya merasa tangannya mulai menyentuh area tubuh saya yang lain. Saat itu saya berontak sekuat tenaga, masih mengucap istighfar dalam hati. Akhirnya dengan segenap sisa tenaga, saya berhasil membuka mata saya. Dan kosong, gak ada siapa-siapa. Saya lihat jam 5 kurang. Saya cuma bisa menarik napas dan mencoba menenangkan diri.
Mungkin ini cara Tuhan untuk membangunkan saya buat sholat subuh. Tapi ya cara bangunnya serem banget. Paginya sarapan diantar ke kamar masing-masing. Menurut info dari rekan saya, karena yang menginap kurang dari 5 orang, jadi sarapan tidak disiapkan di resto. Astaga, mungkin cuma saya dan rekan saya yang menginap di situ. Malam berikutnya saya video call lagi dengan pacar saya dan menceritakan kejadian tersebut. Dia menemani saya sampai tertidur sambil membacakan ayat Al-Quran. Dan alhamdulillah malam itu hingga saya pulang gak ada kejadian aneh lagi. Pacar saya sempat menceritakan kejadian ini ke temannya yang paham hal kayak gitu. Komentarnya cuma singkat, "Pacarmu lagi hate ya? Mungkin itu penyebabnya dia diganggu. Tapi tenang aja, dia gak ngikut kok." Itulah pengalaman horor pertama saya. Mas dan Mas Bimo, terima kasih apabila sudah berkenan dibacakan. Maaf kalau kurang panjang ya. Ini pertama kalinya saya nulis dan nge-share cerita-cerita kayak gini. Semoga bisa menemani pendengar PMK yang lain. Dan Amin. semoga PMK makin jaya terus. Terima Amin. kasih. Hotel di Brebes. Duh, Sebutannya Hotel B. jangan Kalau lu apa waktu itu? gue lupa. Inisialnya? Lupa Dekat gua. stasiun kan? Dekat stasiun. Lah ini berarti. Iya. Tapi nggak tahu sih ini. Opo cenenge. Kalau gue rasa sih cuman ini ya. Kalau gue rasa ya. Emang susah ya nyari hotel berbintang di Apa? Coba. bentar. Chaos pak itu pak. Gue Lo ini bukan? ini. Tapi dia bilangnya tadi inisialnya B. Ya Brebes kali. Inisialnya B. Ya, Hotel Brebes. Ya begitulah. Iya, hotel ini emang terkenal. Dan hotel lama, iya bener. Memang hotel lama, betul. Wah chaos deh. Nggak lagi gue. Ya Allah Oh. Tuhan. Gue masih merinding gue kalau inget-inget. Masih nyampe anjir seremnya tuh. Emang lu ngelihat hantu? Kagak Kagak, pak. kan? Lu gimana sih terintimidasi dengan nuansa lama dan ditinggalin bau anyir begitu gimana? Terintimidasi area ngapak gitu ya. Oh, gue tahu. Gue punya cerita lagi. Jadi, gue kan kemarin nonton film di salah satu mall lama di Jakarta Selatan. Mau sebagus dan sudah direnov sebagaimanapun, masih meninggalkan bekas-bekas cerita aura lama itu mall. Studionya ada yang gede ada yang kecil. Gue dapat studio kecil. Nonton sama adalah keluarga gue. Gue pokoknya lagi asik nonton. Kayak intinya ya cepetnya aja ya. Lagi-lagi nih bentukannya tuh kayak pakai hijab. Jadi kan gue kalau ini jalan, ini nomor 1, 2, 3, 4. Nah gue di nomor 4. Jadi gue gak begitu jauh kan ngeliat ke jalan buat turun. Ada turun gitu loh. Ini di dalam hijab bioskop. hitam. Iya. Pas filmnya main atau? Pas filmnya main. Hmm. Pas filmnya main tapi pas lagi scene terang jadi lo bisa ngeliat kan. Turun gitu jalan, wam, gitu. Wah, siapa ya? Kok nggak ada gitu. Terus sampai keluarga gue bilang, kenapa? Oh nggak apa-apa itu kayak ada yang turun dah, gue bilang. Gitu. Itu berarti di tangga. Tangga ke dia kayak mau ke toilet lah gitu. Iya. Intinya gitu. Turun gitu. Tapi bukan sepersekian detik, 1 detik juga gue lihat itu. Tapi nggak ada, iya nggak ada gitu. Wah, gue langsung oke, saya makan pop ice lagi. Hah? Popcorn salah. Bubble gum. Saya makan popcorn lagi. Itu di hotel yang di Bioskop yang itu yang gue bilang kemarin. bioskop yang sering ada premier. Emang iya ya? Bukan. Bukan dong. Bioskop mana sih? Lah yang itu yang kemarin gue nanya, yang di nanti ini ketahuan dong. Tersensor aja. Oh,
Oh di situ nontonnya. Iya, aneh banget ya. Oke, wah lagi-lagi nih hotel yang kita curigai sepertinya sama nih. Sama Dari sepertinya. Kota Brebes ya. Buat teman-teman Brebes pasti bisa. Lalu buat Apa? teman-teman Brebes. Yang kan penonton kita banyak juga dari Brebes. Oh iya benar. Gitu ya. Ya. Oke, terima kasih teman Kliwon yang sudah menonton dan mendengarkan. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Dah.